Perkenalkan, nama saya Anjing Rizwali dari kelas 5BT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan integrasi. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela, sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara BUMN tahun 2012 sampai 2018. Penelitian ini sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara BUMN tahun 2012 sampai 2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik, derivatif, dan analisis interfasial dan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan. Industri pada luas lingkup mengungkapkan pelaporan integrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik, deskriptif, dan analisis inferensial. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan integrasi. Variabel umur jenis perusahaan atau industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori pensialan atau semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecilnya ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, pertemuan iklan. Mengantarkan konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan dampak langsungnya terhadap pemangku kepentingan lingkungan sosial, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang terintegrasi. Tiga pilar utama yaitu papel, planet, dan profil. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dan tiga kriteria ekonomi yaitu ekonomi, lingkungan, sosial bersituasi. Laporan tahunan yang merupakan bagian diperlaporkan keuangan hanya berfokus pada penyampaian informasi tentang angka dan indikator keuangan perusahaan. Sedangkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51/POJK 03 tahun 2017 menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan pada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu lembaga jasa keuangan atau LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedua untuk mengungkapkan tersebut memiliki nilai manfaat yang berbeda bagi pengambilan keputusan. Memisahkan ini sering membingungkan penggunaan laporan keuangan seperti investor dan kreditur, karena informasi yang disajikan seringkali dianggap tidak berhubungan. Laporan keuangan sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan sampai saat ini. Memisahkan kedua laporan tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diterapkan integrasi ke dalam proses pelaporan keuangan. Akuntansi diharapkan lebih berkualitas, tidak digunakan oleh pihak yang kepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengembalikan keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegrasi sangat penting dalam mendukung kejelasan kandungan informasi baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sampai saat ini, pelaporan integrasi masih dilakukan secara sedikit perusahaan yang menerapkan
alasan kurangnya praktis pengungkapan KPA integrasi diungkapkan oleh pelaporan terintegrasi. Mempertimbangkan luas pengungkapan yang harus disajikan, yaitu perusahaan besar dengan memperhatikan publik yang besar dan perusahaan yang berada dalam fase matang. Perusahaan usaha milik negara BUMN atau BUMN tergolong perusahaan dengan perhatian publik yang besar, sehingga tekanan untuk mempertimbangkan kinerja pengakuan pengungkapan cukup besar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUM bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan guna memperhatikan eksistensi dengan persaingnya, pentingnya nilai tingkat kesehatan BUMN juga bertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUM nomor KIP 100 atau MBUMN garing 2000 tentang ketentuan dengan tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN yang meliputi keuangan dengan aspek operasional dengan administrasi. Sebagian besar BUMN telah menerapkan pelaporan keberlanjutan dengan diharapkan beralih ke laporan terintegrasi. Beberapa BUMN di Indonesia yang sudah mulai menerapkan pelaporan terintegrasi antara lain PT Timah, PT Telkom, dan PT Pertamina EP. Tidak hanya kesehatan keuangan yang diperlukan mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan integrasi, tetapi karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan. Et al. 2017 masih fokus menganalisis pengaruh satu variabel keuangan yang diukur dengan pengaruh volatilitas terhadap kualitas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan dengan luasnya pengungkapan tentang tanggung jawab sosial. Manis 2006, Arias et al. 2010, Ralph 2011, Cancel et al. 2014 dengan belum menguji hubungan antara variabel dengan luas pengungkapan pelaporan integrasi. Studi ini juga berupa memberikan informasi bagi investor saat ini dengan cara investor untuk mengalkulasi tingkat kualitas pelaporan integrasi di BUMN. Evaluasi dilakukan melalui analisis karakteristik perusahaan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat kesehatan keuangan. Penelitian ini mengevaluasi kinerja keuangan khususnya kondisi kesehatan pada aspek keuangan BUMN yang terdaftar di BEI. Yang kedua, mengetahui sejauh mana pengungkapan berdasarkan integritas reporting IR pada BUMN yang terdaftar di BEI. Ketiga, memprediksi dan mempengaruhi indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan pelaporan integrasi BUM BEI.